Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Isma Rachmawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya dari SMA Negeri 21. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Di samping saya ada Bu Nurul. Bu Nurul adalah guru ekonomi dari SMA Negeri 21. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Isna. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu Nurul, pada kesempatan kali ini kita sedang melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaannya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Oke, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu memahami kegiatan ekonomi khususnya proses konsumsi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kegiatan konsumsi di kehidupan sehari-hari. Baik. Kemudian apa area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Yang pertama, dari segi pengetahuan, saya ingin peserta didik mampu menganalisis ciri benda konsumsi dan faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Dari segi keterampilan, peserta didik mampu menganalisis permasalahan konsumsi yang ada di LKPD. Baik, berarti area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama dari segi pengetahuan, kemudian dari segi keterampilan. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan Bu? Dari segi strategi, kemudian mode pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya, dan media pembelajarannya Bu. Oke, dari strategi pembelajarannya yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua yaitu menggunakan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan peserta didik. Mode pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran berbasis masalah yaitu problem based learning. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Media yang digunakan yaitu PowerPoint dan LKPD. Baik Bu, berarti strategi pembelajaran yang Ibu pakai, yang Ibu terapkan itu pembelajaran berdiferensiasi dengan diintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian mode pembelajarannya Ibu menggunakan problem based learning. Kemudian untuk metode pembelajarannya Ibu diskusi kelompok, kemudian presentasi, kemudian tanya jawab, kemudian penugasan ya Bu ya. Kemudian untuk media pembelajaran Ibu menggunakan PowerPoint dan LKPD ya Bu. Baik, untuk kapan Bu Nurul akan melaksanakan pembelajarannya itu kapan Bu? Oke, insya Allah akan dilaksanakan di hari Selasa, jam pertama di kelas 10.4. Oh baik, berarti di hari Selasa di kelas 10.4 jam pertama ya Bu. Nah nanti saya akan mengobservasi Ibu. Nah di sana nanti saya akan amati, saya akan lihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah kemudian setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan ditemani oleh Bu Sekasari Sunaryo Putri. Beliau adalah pengajar praktik saya Bu. Nah sebelum saya akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan saat supervisi dan bisa saya persiapkan dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai kegiatan ekonomi. Oke, lihat di sini ada 4 materi kegiatan konsumsi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kegiatan pengertian konsumsi. Yang kedua adalah ciri-ciri benda konsumsi. Yang ketiga, pembagian benda konsumsi. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, pengertian konsumsi. Seperti yang kalian sudah tahu dari SMP, bagaimana
Jawa. Apa ya orang Jawa suka makanan yang manis-manis? Apa aja contohnya? Gudeg. Apalagi gudeg itu dari mana? Dari Jogja. Sebutin nama tempatnya. Apalagi bakpia, betul, manis juga. Dari mana? Dari Jogja juga. Apalagi rawon. Iya.
Jumpa lagi bersama saya, Isma Rachmawati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11. Saya dari SMA Negeri 21. Baik, pada kesempatan kali ini kami sedang melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, di sini saya masih ditemani oleh Ibu Nurul. Ibu Nurul adalah guru ekonomi yang setelah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan di sebelah kanan juga ada Ibu Sekarsari Sunario Putri MPD. Beliau adalah pengajar praktik saya di Angkatan 11. Assalamualaikum Bu Sekar. Assalamualaikum Bu Nurul. Oke. Bagaimana kabarnya nih Bu Sekar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah berarti baik semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini pada kegiatan pasca observasi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nurul. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui, mengevaluasi kegiatan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Nurul lakukan ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Nurul saat observasi kelas berlangsung Bu? Untuk perasaan saya di awal memang terasa nervous ya, merasa gugup karena belum terbiasa. Kemudian tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan dan apa saja tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan Bu? Ya, untuk area pengembangan, saya tahapan pertamanya itu membuat perangkat pembelajaran yang mencakup area pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, saya mencakup siswa memahami konsep kegiatan konsumsi, faktor yang mempengaruhi konsumsi, dan teori perilaku konsumsi. Yang kedua, untuk di area keterampilan, siswa memahami konsep konsumsi melalui gambar kerja peserta didik. Baik, jadi area pengembangannya itu dari segi pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, kemudian apakah area pengembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil berjalan dengan baik atau tidak Ibu? Untuk saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun masih banyak kekurangan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik tapi masih ada kekurangan-kekurangan Ibu ya. Nah, menurut Bu Nurul apa saja kekurangan-kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran yang Ibu lakukan Bu? Ada beberapa siswa yang masih memiliki motivasi belajar yang kurang, sehingga dalam kegiatan belajarnya terlihat kurang aktif di dalam kelompoknya. Baik, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu ya. Nah, mungkin itu mengandalkan temannya Bu ya. Nah, bagaimana menurut Ibu rencana pengembangan, rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan Bu nanti agar siswa-siswa itu aktif mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, untuk itu saya lakukan yaitu mungkin dalam pembagian kelompoknya, karena memang terlalu banyak karakter siswa dalam setiap kelompoknya, saya lakukan pendekatan dengan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu gaya belajar sesuai dengan gaya belajar visual, audio, kinestetik. Untuk mencapai kenyamanan bagi siswa, saya sesuaikan dengan karakter siswanya dan saya lakukan untuk mencapai kenyamanan siswa. Baik, jadi itu adalah rencana kedepannya ya Bu ya. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kenyamanan siswa, dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa ya Bu ya. Kan gaya belajar siswa ada masing-masing ya Bu ya. Ada gaya belajar visual, kinestetik, auditori ya Bu ya. Nah, semoga rencana pembelajaran yang Ibu lakukan itu akan berjalan dengan baik ya Bu dibandingkan sebelumnya. Ya, nah saya tunggu cita-cita yang Ibu sudah terapkan ya Bu ya. Apakah berjalan dengan baik atau tidak ya Bu ya. Nah, mungkin kira-kira kapan Bu Ibu akan menerapkan perubahan dari rencana pengembangan yang Ibu lakukan Bu? Insya Allah dalam dilakukan secepatnya. Oke, baik, jadi akan dilakukan secepatnya Bu ya. Nah, mungkin paling nggak semester 2 ya Bu ya, karena semester ini pada pembelajaran ini kan minggu-minggu terakhir pembelajaran ya Bu ya. Jadi mungkin di semester 2. Nah, semoga rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan semoga terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Nah, terima kasih banyak Bu Nurul atas jawaban-jawabannya. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Sekarsari Sunario Putri untuk memberikan umpan balik terkait proses kegiatan pasca observasi ini. Silakan Bu Sekarsari. Baik, terima kasih Bu Isma, Bu Nurul.
Alhamdulillah kegiatan pasca observasi sudah berjalan dengan baik. Terus juga kegiatan pembelajaran juga sudah sangat bagus. Saya lihat kemarin ya, Ibu Nurul juga sudah membawakan materi dengan cukup baik. Ibu Nurul juga mengerti dan mampu merefleksikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga nanti kedepannya bisa diperbaiki. Dan Ibu Isma sebagai coach juga sudah mampu mengarahkan, sehingga Ibu Nurul tuh mampu mengetahui kekurangannya itu apa. Jadi ketika program coaching ini berjalan, dilihat sudah saling mewakili, saling memahami kekurangannya, kelebihannya masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya bisa diperbaiki, baik untuk Bu Nurul maupun Bu Isma, semakin semangat dalam mengajar, semakin bagus dalam berkarya, menjadikan anak-anak menjadi lebih baik ya. Terima kasih dari saya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Sekarsari Sunaria Putri MPD yang telah memberikan umpan balik dalam kegiatan pasca observasi ini. Alhamdulillah kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih banyak Bu Sekar. Ya, terima kasih banyak Bu Nurul. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.